Ya, pernah nggak sih Anda lihat sisa lahan kecil di belakang rumah? Cuman tanah 2 kali 3 meter, penuh rumput liar, kadang jadi tempat buang sampah, kadang cuman jadi tempat naruh kayu bekas. Kebanyakan orang melihat itu cuman lahan sisa, tapi ada sebagian kecil orang yang justru melihat sebagai ladang harapan. Ya, bukan soal luasnya tanah, tapi seberapa besar kemauan kita buat memanfaatkan yang kita punya. Ya, di video kali ini kita bakal ngobrol kisah-kisah nyata dari mereka yang sukses memanfaatkan lahan sempit sebagai ladang penghasilan. Bukan dongeng, bukan sulap, tapi cerita yang benar-benar terjadi dan bisa Anda tiru dari rumah Anda sendiri. Ya, banyak orang punya impian, punya usaha, pengen mandiri, pengen punya penghasilan tambahan, tapi begitu duit ditanya, kenapa belum mulai? Jawabannya selalu begini, nggak punya lahan, lahanku sempit, nggak cukup buat usaha. Padahal di luar sana, justru orang-orang berhasil memulai dari lahan paling sempit, bukan karena mereka punya kelebihan, tapi karena mereka mau bergerak lebih dahulu. Ya, kita nggak butuh lahan 1 hektar untuk memulai nanam sayur, nggak perlu punya kolam besar buat budidaya ikan, nggak perlu modal puluhan juta buat mulai ternak kecil-kecilan. Kadang yang kita butuhkan cuma lahan kecil, ide sederhana, dan tekad yang nggak cepat padam. Ya, ceritanya bermulai dari seorang ibu rumah tangga, yaitu namanya Bu Tini, tinggal di pinggir desa, rumah petak sederhana. Belakang rumahnya cuma ada sisa tanah 3 kali 2 meter. Dulu, lahan itu cuma tempat naruh jemuran, kadang malah becek. Tapi karena kebutuhan makin tinggi, anak-anak butuh biaya sekolah, Bu Tini mulai mikir, apa bisa lahan ini menghasilkan? Ya, beliau mulai dari yang paling gampang, yaitu tanam kangkung dan bayam di ember bekas. Dia ditaruh berjajar di pinggir tembok. Setiap pagi dan sore disiram dengan air cucian beras, dan ternyata tumbuh subur. Hasilnya pertama-tama buat konsumsi sendiri, tapi lama-lama tetangga yang lewat mulai tanya, "Bu, kok seger banget sayurannya? Ini tanam sendiri ya? Saya mau beli dong, 1 ikat saja." Ya, dan disitulah awal penghasilan kecil itu tumbuh. Dari lahan 3 kali 2 meter, beliau bisa panen rutin dan menjual 10 sampai 15 ikat sayur per minggu. Mungkin itu kecil bagi orang kota, tapi bagi Butini itu sangat berarti. Ya, cerita lain datang dari Pak Darto, pensiunan buruh bangunan. Beliau tinggal di gang sempit, rumah petak kecil, tapi punya sisa lahan 1,5 meter dikali 4 meter di samping rumah. Ya, suatu hari dia lihat video tentang Buldicomber, budidaya ikan lele dan ember. Beliau penasaran, beli 10 ember bekas dari pengepul, modal cuman sekitar 100.000. Diisi dengan air, kasih aerator, dan mulai ternak bibit lele. Awalnya iseng, tapi setelah 3 bulan bisa panen dan jual ke tetangga. Sekali panen bisa dapat 20-30 kilo. Bahkan ada warung makan yang langganan beli lelenya karena segar dan bersih. Dan sekarang Pak Darto punya 20 ember.
dan bisa panen setiap bulan bergantian. Omsetnya bisa tembus 1-2 jutaan. Bersih sebelum dari halaman sempit itu. Beliau bilang, kalau cuman ngeluh soal sempitnya lahan, ya selamanya nggak bakal mulai. Tapi kalau kita fokus cari jalan, selalu ada cara buat hidup lebih baik. Ya, kisah lain datang dari anak muda bernama Rian, lulusan SMA yang belum bekerja tetap. Tinggal sama orang tua di kota kecil. Lahan rumahnya mepet, nggak ada halaman. Tapi dia kreatif. Dia buat rak tanaman dari kayu bekas dan taruh di dinding di luar rumah. Tidak itu, dia tanam selada, daun minti, bayam merah, dan microgreens di pot-pot kecil. Setiap pagi, dia foto hasil tanamannya, diposting ke Instagram. Ternyata banyak yang tertarik. Mereka beli bukan cuman sayurnya, tapi juga bentuk tanamannya. Ada yang buat konsumsi, ada juga yang buat dekorasi dapur. Sekarang, Rian punya 5 rak bertingkat dan penghasilannya dari tanam sekecil itu bisa tembus 2-3 juta per bulan. Dari situ dia mulai bikin konten edukasi di TikTok tentang cara tanam di tempat sempit. Ya, jadi apa rahasia mereka? Mereka nggak menunggu sempurna untuk memulai. Mereka mulai dari yang mereka punya. Mereka terus belajar meski tanpa sekolah tinggi. Mereka sabar walau hasilnya nggak langsung besar. Mereka konsisten walau sering dianggap aneh sama orang lain. Bahkan lahan 1x1 meter bisa jadi sumber rezeki jika dikelola dengan ide yang tepat. Ya, buat Anda yang masih bingung, jadi ini beberapa contoh usaha dari lahan yang sempit. Nomor 1, tanaman sayur pendek umur seperti kangkung, bayam, dan pakcoy. Kedua, hidroponik botol bekas gantung. 3, buldi damper yaitu ikan lele dalam ember. 4, tanaman rempah yaitu jahe, kunyit, serai, daun bawang. 5, microgreens untuk selada dan topping makanan. 6, budidaya jamur tiram skala kecil. 7, tanaman hias pot kecil untuk dijual online. 8, rak vertikulur dengan sistem sederhana. Ya, semua bisa dimulai dengan lahan di samping rumah, belakang dapur, bahkan di atap rumah. Ya, jadi banyak orang berpikir sukses itu harus mulai dari besar. Padahal nyatanya yang besar itu adalah semangat dan kemauan. Lahan sempit itu bukan hambatan. Yang jadi hambatan justru pikiran kita yang sempit dan mudah menyerah. Kalau Anda serius belajar, rajin merawat, dan sabar menunggu hasil, lahan sekecil apapun bisa jadi sumber penghasilan. Bahkan jadi peluang usaha jangka panjang. Coba Anda lihat halaman rumah Anda. Pojokan kosong, ember bekas, dinding nganggur. Pernah nggak Anda berpikir, itu semua bisa jadi ladang penghasilan? Jangan tunggu kaya dulu buat mulai usaha. Jangan tunggu punya lahan luas buat mulai bertani. Mulailah dari apa yang Anda punya. Mulai dari sekarang. Karena seperti pepatah lama bilang, biji yang kecil bisa tumbuh jadi pohon besar asal ditanam, dirawat, dan nggak dibiarkan kosong. Ya, jadi kalau Anda punya pengalaman memanfaatkan lahan sempit, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa bantu orang lain bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar makin banyak orang sadar sukses nggak harus nunggu lahan luas. Dari rumah sendiri, dari lahan sekecil
genggaman tangan pun rezeki bisa tumbuh, asal kita mau gerak, mau belajar, dan nggak malu mulai dari nol. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan ingat, jangan remehkan lahan sempit, karena disitulah banyak mimpi besar dimulai.